Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai teori tumbukan, bahwa suatu reaksi bisa terjadi jika terjadi tumbukan antar partikel zat yang bereaksi. Tapi ingat, tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi, hanya tumbukan yang bersifat efektif yang dapat menghasilkan reaksi. Jadi intinya kalau terjadi tumbukan efektif maka terjadilah reaksi kimia. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa saja faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi. Faktor konsentrasi ini hanya berlaku untuk reaksi yang berfasa larutan atau gas. Sekarang kita lihat apa hubungan konsentrasi dengan laju reaksi. Jadi, semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka akan semakin banyak jumlah partikel bereaksinya. Oke, nah kalau jumlah partikelnya semakin banyak, maka akan semakin sering terjadi tumbukan antar partikelnya. Jika semakin sering terjadi tumbukan, maka semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan yang bersifat efektif, sehingga laju reaksi nanti akan semakin cepat. Nah, itu hubungan antara konsentrasi dengan larutan. Misalkan Ibu gambarkan ada 2 gelas kimia, yang satu berisi konsentrasi 1 molar, kemudian yang satunya lagi ada 3 molar. Jumlah partikel di 1 molar itu lebih sedikit dengan jumlah partikel yang ada di konsentrasi 3 molar. Kita lihat ini, maka kemungkinan sering terjadinya tumbukan yang mana? Yang ini, yang 3 molar. Iya kan? Karena jumlah partikelnya banyak, sehingga kemungkinan untuk bertabrakan atau bertumbukan itu akan semakin besar dibandingkan yang konsentrasi 1 molar. Jadi laju reaksinya mana yang lebih cepat? Yang 3 molar. Jadi kesimpulannya, semakin besar konsentrasi larutan, maka laju reaksi akan semakin cepat. Faktor kedua yaitu luas permukaan sentuh. Nah, kalau faktor ini hanya berlaku untuk reaksi yang berbentuk padatan atau solid. Bagaimana hubungannya dengan laju reaksi? Makin luas bidang sentuh, maka semakin banyak tempat terjadinya tumbukan antar partikel. Artinya, jumlah tumbukan akan semakin banyak, sehingga laju reaksi juga akan semakin cepat. Ya, jadi begitu hubungannya. Kalau kita ilustrasikan, misalkan Ibu ada tablet redoxon. Ini dia, ini tablet redoxon kita larutkan dalam air. Kalau tablet yang kita larutkan dalam air, maka yang akan bersentuhan, kemungkinan yang akan bersentuhan atau bertumbukan dengan molekul air hanya bagian permukaan dari tablet redoxon ini saja. Bagian tengah atau bagian dalamnya tidak bisa bersentuhan dengan air. Jadi hanya bagian permukaan dari tablet redoxon ini. Ini dia, yang merah ini adalah molekul airnya, yang kuning ini adalah tablet redoxonnya. Tapi apa yang terjadi jika tablet redoxon ini kita haluskan? Artinya kalau kita haluskan tablet redoxon, maka permukaan sentuh antara redoxon dan air itu semakin luas. Yang awalnya di dalam ini tidak bisa bersentuhan atau bertumbukan dengan air karena dia sudah dihaluskan menjadi serbuk, maka semua partikel redoxon ini akan bisa bertumbukan atau bersentuhan dengan air. Ini dia. Jadi luas permukaan sentuh atau tumbukan dengan airnya akan semakin luas. Artinya apa? Laju reaksinya nanti di sini akan semakin cepat. Kenapa? Karena semakin banyak kemungkinan tumbukan yang terjadi antara air dan redoxonnya.
Kalau semakin banyak tumbukan yang terjadi, maka kemungkinan tumbukan efektif pun semakin banyak, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Nah, inilah beda laju reaksi antara tablet redoxon dengan serbuk redoxon. Jadi luas permukaan yang lebih besar adalah si serbuk redoxon dibandingkan yang tablet. Jadi kalau kita simpulkan, laju reaksi serbuk redoxon itu lebih cepat atau lebih lambat? Iya, lebih cepat dibandingkan dengan redoxon yang berupa tablet. Alasannya kenapa? Karena luas permukaan serbuk redoxon itu lebih banyak, sehingga tumbukan akan semakin sering terjadi. Nah, itu hubungan dengan luas permukaan sentuh. Jadi ini tadi lebih cepat ya. Lebih cepat. Nah, ini untuk luas permukaan sentuh. Sekarang kita ke faktor ketiga, yaitu suhu. Bagaimana faktor suhu, hubungan suhu dengan laju reaksi? Kita lihat. Jika suhu dinaikkan, itu artinya energi kinetik atau energi gerak partikel itu juga meningkat. Akibat energi kinetik yang meningkat, maka partikel-partikel zat yang bereaksi akan bergerak lebih cepat, sehingga tumbukan antar partikel akan sering terjadi. Dan kemungkinan menghasilkan tumbukan efektif pun semakin banyak. Akibatnya apa? Laju reaksi akan semakin meningkat atau semakin cepat. Jadi kalau kita simpulkan, semakin tinggi suhu, maka energi kinetik akan semakin besar dan laju reaksi semakin cepat. Itu faktor suhu terhadap laju reaksi. Faktor terakhir yaitu katalis. Apa itu katalis? Jadi katalis itu adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa mengalami perubahan saat reaksi selesai. Jadi katalis ini ditambahkan pada zat yang bereaksi. Nanti pada saat akhir reaksi masih ditemukan katalis dengan jumlah yang sama pada saat dia ditambahkan. Nah, itu yang katalis. Bagaimana hubungan katalis dengan laju reaksi? Bagaimana cara kerjanya? Nah, katalis mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan harga energi aktivasi. Masih ingat energi aktivasi di video sebelumnya sudah Ibu jelaskan bahwa semakin kecil harga energi aktivasi, maka reaksi akan semakin cepat. Jadi jika terdapat tumbukan yang menghasilkan energi yang melampaui atau melebihi harga EA-nya, maka reaksi akan terjadi. Jadi pada saat katalis menurunkan harga energi aktivasi, maka kemungkinan menghasilkan tumbukan-tumbukan yang memiliki energi yang melampaui energi aktivasinya akan semakin banyak. Nah, tumbukan-tumbukan yang menghasilkan energi yang lebih besar dari energi aktivasi inilah yang disebut dengan tumbukan efektif, sehingga diharapkan laju reaksinya nanti akan semakin cepat. Nah, jadi kalau kita simpulkan, katalis itu adalah menurunkan fungsinya atau tugasnya menurunkan EA. Saat EA-nya semakin kecil, maka laju reaksi juga akan semakin cepat. EA ini sudah kita bahas di video sebelumnya kan, bahwa semakin kecil EA, laju reaksi akan semakin besar. Nah, inilah hubungan katalis dengan laju reaksi. Baiklah, selesai sudah materi yang kita bahas kali ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.